أيها الطالب والطالبة، أهلا بكم في لقائنا مرة ثانية هذا الأسبوع لندرس مادة أصول الفقه. هذا اليوم سنعرف ونتعلم تعريف علم أصول الفقه. Nada sekalian, siswa dan siswi, selamat bertemu kembali di kesempatan kedua. Di minggu ini kita akan belajar materi usul fikih kembali, dan pembahasan kita adalah tentang pengertian usul fikih. فلنبدأ بالتعريف. أبناء الطالب والطالبة، تعريف أصول الفقه ينقسم إلى قسمين. هناك تعريف إضافي وتعريف لقبي. Siswa dan siswi sekalian, pengertian usul fikih itu dapat kita bedakan menjadi dua. Ada ta'rifun idhafi, pengertian berdasarkan kata yang menyusunnya. Kemudian ta'rifun laqabi, pengertian usul fikih sebagai sebuah ilmu. Nah, ta'riful awal ta'rifun idhafi. Pengertian pertama adalah pengertian usul fikih berdasarkan susunan katanya. Lafzu usul jama' min lafaz asal. Jadi kata usul itu adalah bentuk jama' atau bentuk banyak dari kata aslun. Jadi kalau tunggalnya disebut aslun, kalau banyaknya disebut usul. Wa ta'rif usul lughatan, dan pengertian asal ini secara bahasa adalah asy-syai'ul ladzi yubna 'alaihi ghairuhu. Asy-syai'ul ladzi yubna 'alaihi ghairuhu. Asal itu adalah asy-syai'ul ladzi yubna 'alaihi ghairu, sesuatu yang menjadi dasar dan di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Misal kita mengatakan aslul jidar, dasar dinding, maksudnya adalah pondasi yang menjadi tempat dinding itu dibangun. Itu secara bahasa. Wa amal lafzu asal fil istilah fa lahu arba'atu ma'anin. Sementara itu, kata-kata asal atau usul ini secara terminologis itu ada 4 maknanya. Jadi kalau orang mengatakan aslun atau asal atau usul, maka ada kemungkinan 4 makna yang bisa dipahami dari kata-kata itu. Yang pertama adalah dalil. Misalnya ada yang mengatakan al-aslu fi hadhil mas'alah al-kitab. Asal dari bahasan ini adalah kitab Allah. Maksud asal itu adalah dalil. Jadinya al-aslu fi hadhil mas'alah al-kitab, artinya dalil dalam masalah ini adalah dari kitab Allah, dari Al-Quran. Itu makna yang pertama. Jadi al-aslu bimakna ad-dalil. Kemudian al-ma'na tsani min al-asl huwa ar-rajhan. Ar-rajhan artinya adalah pendapat yang paling kuat atau makna yang paling kuat. Misalnya ada yang mengatakan al-aslu fil kalami al-haqiqah. Al-aslu fil kalami al-haqiqah. Dasar dalam sebuah ucapan adalah makna yang hakiki. Ya, jadi bukan majazi, bukan kias. Misalnya kalau ada orang berkata, saya bertemu singa, maka makna yang paling kuat dari makna singa, kata-kata singa itu adalah hewan. Karena singa itu adalah nama untuk hewan atau binatang buas. Nah, tapi mungkin juga kata-kata singa itu adalah kiasan. Misalnya orang yang berani, orang yang tegas, orang yang keras itu disebut singa. Nah, tapi kalau pertama sekali orang mengatakan saya bertemu singa, maka pemahaman yang paling cepat ditangkap oleh otak manusia adalah bahwa maknanya itu adalah makna al-haqiqah, makna hakiki.
makna yang sebenarnya, tidak majazi, tidak kiasan. Jadi al-aslu fil ma'na tsani huwa ar-rajahan. Makna yang kedua dari asal atau usul itu adalah pemahaman yang paling kuat. Kemudian yang ketiga, al-aslu bimana al-qa'idah al-mustamirrah. Al-qa'idah al-mustamirrah artinya kaidah yang berlaku untuk masa waktu yang lama atau kaidah yang berkelanjutan. Misalnya dia mengatakan ibahatul maitati lil muttar ala khilafil asl. Ibahatul maitah, halalnya memakan bangkai, lil muttar, bagi orang yang dalam kondisi terpaksa, ala khilafil asl, itu bertentangan dengan asal. Apa dimaksud dengan asal di sini adalah kaidah yang biasanya berlaku umum. Kan bangkai itu tidak boleh dimakan. Nah, memakan bangkai itu adalah pengecualian. Nah, pengecualian itu bertentangan dengan hukum asal atau al-qaidah al-mustamirrah, kaidah yang biasanya berlaku umum. Wal ma'na ar-rabi' li kalimati asal huwa al-maqisu alaih. Jadi makna yang keempat dari kata-kata asal itu adalah jadi makna yang keempat dari al-asal itu adalah sesuatu yang menjadi rujukan sandaran kias. Misalnya khamar itu haram. Khamar ada di masa Nabi. Nah, narkoba itu tidak ada di masa Nabi. Kemudian dirumuskan oleh para ulama bahwa narkoba itu juga haram karena dia dikiaskan kepada khamar karena membuat fungsi otak tidak bekerja, kehilangan kesadaran, kehilangan akal sehat. Nah, itu namanya kias. Nah, dalam kasus ini yang khamar itu disebut asal, sementara yang narkoba disebut fara'. Jadi pengertian yang keempat adalah asal dalam kias. Jadi itu 4 pengertian asal atau usul secara istilahi atau secara terminologis. Nah, itu kan baru kata pertama. Hadhihi kalimah al-ula, kalimah usul. Wal kalimah tsaniyah hiya al-fiqh. Nah, kan kata pertamanya tadi usul, kemudian kata keduanya adalah fikih. Dan fikih itu apa? Secara bahasa, fikih itu kan artinya memahami. Misalnya kita lihat dalam doa Nabi Musa yang sering dijadikan doa untuk belajar kan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan dari lidahku. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli maksudnya agar mereka paham perkataanku. Yafqahu artinya memahami. Jadi fiqih secara bahasa artinya paham. Tapi kemudian ilmu fikih atau fikih itu sendiri sudah menjadi istilah khusus dalam kajian ilmu Islam. Nah, sementara fikih bima'nal istilah secara ilmiahnya, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Fikih itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amali, al-amaliyah. Ilmu terkait dengan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, bersifat perbuatan mukallaf, al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah, yang hukum-hukum itu dirumuskan dari dalil-dalil yang rinci. Sekarang at-ta'rif tsani, sekarang pengertian yang kedua. Ta'rif tsani huwa ta'rifun laqabi, pengertian usul fikih sebagai sebuah ilmu.
Secara sederhana kita bisa artikan bahwa usulul fiqhi huwa ma'rifatu dalailil fiqhi ijmaliyah, mengetahui dalil-dalil fikih secara umum. Ma'rifatu dalailil fiqhi ijmaliyah, pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara umum. Wa kaifiyatil istifadati minha, wa kaifiyah dan cara, lil istifadah minha, untuk merumuskan hukum dari dalil-dalil tersebut. Wa halil mustafid, dan kondisi orang yang berijtihad, orang yang merumuskan hukum. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatu dalailil fiqhi ijmaliyah? Karena itu yang dibahas adalah tentang Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, dalam usul fikih kita tidak membahas tentang dalil-dalil yang bersifat rinci dan detail, hanya membahas dalil yang umum saja. Kemudian ada kaifiyatul istifadati minha, maksudnya mengetahui cara mengeluarkan hukum atau merumuskan hukum dari dalil yang ada. Nah, kemudian yang terakhir, wahal al-mustafid. Al-mustafid itu maksudnya adalah al-mujtahid, orang yang melakukan ijtihad, orang yang secara ilmiah punya kemampuan khusus, dia kemudian mencari hukum atau menentukan hukum dari sebuah peristiwa yang belum ada hukumnya di masa lalu berdasarkan ilmu yang dia miliki. Nah, itu namanya mujtahid. Nah, mujtahid itu beda dengan mujahid. Mujahid orang yang berjuang di medan perang, sementara mujtahid orang yang punya kapasitas ilmu, kemudian berusaha keras untuk menemukan hukum yang sebelumnya belum ditemukan atau belum ada dalam dalil-dalil yang lama. Jadi dia mencari hukum dari peristiwa yang baru. Al-an na'ti bil mithal. Sekarang mari kita lihat contoh beda antara fikih dan usul fikih dalam studi kasus ya. Nah, jadi kita bisa merujuk kepada salah satu ayat Allah fi surat Al-Baqarah al-ayah ats-tsalits wa arba'un. Al-ayah ats-tsalitsah wal arba'in. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam ayat itu disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Fahadhil ayah dalilun tafsiliyun. Ayat ini adalah dalil yang bersifat spesifik atau detail atau rinci ya. Ada yang membahas tentang sebuah perbuatan. Fa yustafadu minhu hukmun syar'iyyun wa huwa wujubu iqamatis shalah wa wujubu ita'iz zakah. Maka bisa disimpulkan dari ayat ini sebuah hukum syariat yang bersifat amali, yang intinya adalah wujubu iqamatis shalah, wajibnya melaksanakan mendirikan salat, wa wujubu ita'iz zakah, dan wajibnya membayarkan zakat. Nah, itu dalilnya, ayatnya. Kemudian inti hukum yang didapat dari ayat itu adalah wajibnya salat dan wajibnya zakat. Dilihat dari kedua ayat ini, dari kedua perintah ini, itu ada dua perintah di situ kan. Ada satu, aqimu, tegakkanlah salat. Kemudian yang kedua, atu, bayarkanlah zakat. Nah, aqimu adalah sebuah perintah dari Allah. Kemudian atu juga perintah dari Allah. Wajibnya salat dan wajibnya zakat itu adalah hukum fikih. Jadi secara fikih maka zakat itu wajib, salat itu wajib. Itu ilmu fikihnya. Lalu ilmu usul fikihnya di mana? Ilmu usul fikihnya adalah kesimpulan yang diambil berdasarkan dalil-dalil yang ada itu. Kenapa salat itu wajib? Karena Allah perintahkan. Kenapa zakat itu wajib? Karena Allah yang memerintahkan. Karena itu ada kesimpulan dalam usul fikih, al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu membuat
hukum menjadi wajib. Al-amru yaqtadil wujub, perintah membuat sesuatu menjadi wajib, itu adalah kaidah usul. Jadi kalau ilmu fikih dia detail, rinci. Salat itu wajib, zakat itu wajib, itu ilmu fikih. Tapi kalau setiap perintah membuat sesuatu menjadi wajib, itu yang ilmu usul. Jadi ini salah satu contoh. Nah, al-amru yaqtadil wujub, bahwa perintah itu menyebabkan sesuatu menjadi wajib, bisa kita bawa ke tempat lain. Kalau ada perintah lagi datang dari Allah, ada lagi perintah datang dari Rasul.